Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sudah 1 minggu saya tidak membuat Kamir, maka Kamir libur 1 minggu. Hanya masalah sepele, yaitu tripod yang untuk membuat ini ketinggalan di stasi. Sekarang saya ke stasi yang sama, mendapatkan tripod lagi, dan sekarang mulai lagi mengadoni Kamir secara instan. Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dan sekarang ini Advent yang keempat. Dan masa khusus ini sungguh-sungguh ideal istimewa. Pagi kita masih misa novena yang Advent yang keempat. Sementara nanti malam sudah malam vigili Natal. Maka tidak ada jeda sama sekali untuk dekorasi, untuk membuat gua Maria, gua Natal, untuk aksesoris segalanya. Seakan-akan semua berpacu dengan liturgi, yaitu bagaimana mengikuti liturgi Advent, tiba-tiba switch kepada Natal, penuh kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang sudah dinubuatkan oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menemui Maria dan mengatakan, "Salam hai Maria, engkau terpuji di antara wanita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bagaimana hal itu? Mungkin sebab saya belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan itu kenapa anak-anakmu itu disebut yang kudus dari Allah. Dia akan menjadi raja atas keturunan Daud dan Israel hambanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada satu yang menarik. Pada bulan ke-6 di pembukaan Injil hari ini, kalau kita bicara tentang malaikat Gabriel, tentang Maria, tentang apa saja sehubungan dengan kabar gembira ini, tentu saja sudah biasa. Tetapi ketika menyoroti angka hari atau bulan ke-6, rupanya saya ingat saudara-saudari yang terkasih. Ketika di paroki saya sedang membangun dan kebetulan tukang-tukangnya itu dari luar kota, dari Semarang, maka dia 24 jam tinggal di sekitar halaman paroki, di salah satu bekas gudang yang dibersihkan. Mereka kemudian mulai membuat dak yang bocor supaya tidak bocor lagi. Nah, setelah beberapa hari, mungkin hampir 1 minggu lebih, salah satu itu malam-malam mengetuk kamar saya. "Pak Romo, saya beranikan ini," dengan bahasa Jawa ya. "Aku niki kula wanek-wanekke, saya mencoba memberanikan diri, mewakili teman-teman saya. Mbok Pak Romo ngomong, nomor berapa yang mau keluar?" Maksudnya nomor togel begitu. Karena Pak Romo itu kan orangnya sudah tidak punya istri. Pak Romo juga sudah hidupnya seperti mau menyamai kesucian. Padahal saya dosanya banyak. Padahal saya selalu tidak mengikuti perintah Tuhan. Padahal saya juga malas-malasan seenaknya sendiri. Saya pun butuh pengakuan dosa kepada Romo lain. Kemudian saya hanya tertawa dan mengatakan, "Tidak ada nomor-nomoran." Tapi dia mengatakan, "Mbok sekali saja Pak, sebut asal angka berapa, nanti kemudian akan kami olah." Waktu itu saya ingat saya mengatakan angka 6. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya
Angka 6 itu menurut kitab suci atau Alkitab adalah angka yang kurang sempurna. Artinya 7 kurang 1. Angka sempurna dalam kitab suci itu adalah biasanya 3. Petrus ditanya Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian ada 3 lagi. 3 murid Yesus yang diajak ke Gunung Tabor. Ada juga angka 7. Penciptaan selesai pada hari ke-7. Ada juga angka 12 murid-murid Kristus. Ada 12 keturunan Israel. Semuanya itu angka-angka yang bagus. Angka 6, bulan ke-6 itu bukan bulan yang bagus. Perlu diketahui, di Romawi kuno, bulan ke-6 pada waktu itu adalah Agustus. Tetapi Julius Caesar kemudian menambah 2 bulan lagi. Dulu 1 tahun 10 bulan, menambah 2 bulan lagi, yaitu bulan ke-6 dan ke-7, yaitu Juni dan Juli. Sehingga Agustus diundur menjadi bulan ke-8. Maka kalau saya katakan ke tukang batu tadi, berarti angkanya 68. Silahkan diotak-atik. Tetapi juga hanya saya melanjutkan lagi bahwa kemudian bulan ke-6 yang dulu Agustus diubah menjadi Juni sekarang. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada waktu itu bulan ke-6 Maria menerima kabar dari malaikat itu. Dan pada waktu itu juga Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Bulan ke-6 adalah bulan yang tidak sempurna. Bulan yang penuh dengan kelemahan manusiawi. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Manusia diberi kebebasan, diberi citra Allah, tetapi ternyata tidak bisa menjaga citra itu. Dan kemudian jatuh dalam dosa, pengalaman Adam dan Hawa. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi tetap saja manusia diciptakan menurut citra Allah. Kita ini diundang untuk terlibat di dalam karya menjaga alam semesta ciptaan Tuhan, menguasai, menggunakan untuk kepentingan manusia, tetapi bukan mengeksploitasi. Kelemahan itu yang menjadi titik refleksi kita saat ini. Kita disadarkan akan kelemahan kita. Kita disadarkan akan kemanusiawian kita yang cenderung jatuh, cenderung masuk ke dalam keberdosaan. Seperti Paulus mengatakan, saya ini hidupnya walaupun kepingin seperti roh, tetapi selalu yang kupilih, kuperbuat adalah yang mengikuti daging. Dan kedagingan itu melekat pada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, masa Advent terakhir yang keempat ini, masa Natal juga, Tuhan ingin menunjukkan, ingin mengajak, ingin menyadarkan bahwa kelemahan kita ini ditebus oleh belas kasih-Nya. Di dalam salib, di dalam seluruh perjuangan penderitaan Tuhan, itu kemudian terrangkum seluruh dosa-dosa kita yang ditebusnya. Kerahimannya kemudian mengajak kelemahan manusiawi kita ini untuk semakin bangkit, untuk semakin memperbaharui diri dalam kesempurnaan. Maka kita dalam masa Advent biasanya ada pengakuan dosa. Kita diajak sadar kita ini lemah. Kita diajak bangkit untuk menyongsong penebus, yaitu dengan seluruh hidup mati raga, seluruh hidup yang penuh dengan kegembiraan, memberikan diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi alter Christi, Kristus-Kristus lain yang dilahirkan mulai Natal ini, sehingga kita semua menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi
mengarah pada iman dan rahmat. Cakep, cakep, cakep.